Tuhan. Saudara sekalian dan silahkan duduk. Haleluya. Selamat sore semua Bapak Ibu, Shalom. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan yaitu tentang bagaimana kita berpegang kepada kesaksian-kesaksian firman Tuhan. Hold to your testimonies. Ini bagian firman Tuhan yang bersama-sama kita akan belajar. Dan untuk belajar bersama tentang perkara ini, mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 119. Di dalam ayat yang kedua, kita akan membaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 119 ayat yang kedua, ini adalah pasal yang paling panjang di dalam Alkitab. Dan saudara sekalian, pasal ini mengajar tentang bagaimana kita perlu kembali mencintai firman Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah, ke arah sinilah kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang kedua, demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang kedua kita baca bersama, yang berwarna jambon katakan 2 dan 3. Berbahagialah orang-orang katakan yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Katakanlah lagi 2 dan 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan sore ini adalah hold to your testimonies, atau terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan. Berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya menangkap kata kunci ini ya dalam satu kesempatan. Tuhan berkata kepada saya untuk mulai menangkap kata kunci tentang peringatan Tuhan. Dan saudara sekalian, ingatan saya langsung dibawa Tuhan kepada bagian firman Tuhan di Mazmur 119 ini. Tadinya saya pikir, saudara sekalian, kata peringatan Tuhan itu berhubungan tentang saudara warning, ya, kata peringatan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata warning, ya, peringatan yang seperti ini, bahwa seolah-olah Tuhan berkata, awas jangan begini, awas jangan begitu, awas jangan demikian, awas jangan melakukan yang itu, saudara sekalian. Tetapi ketika saya melihat akar kata bahasa Ibrani dari kata peringatan-peringatan Tuhan, maka Alkitab bahasa Ibrani akar katanya berasal dari kata peringatan-peringatan, maksud saya berasal dari kata Ibrani edah yang diterjemahkan bahasa Inggris testimonies atau kesaksian-kesaksian terjemahan bahasa Indonesia. Sehingga saudara sekalian, dengan memakai pengertian ini, maka Mazmur 119 ayat 2 dapat dibaca demikian. Berbahagialah orang-orang yang memegang kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dalam hidupnya. Berbahagialah orang-orang yang memegang testimonis tentang Tuhan dalam hidupnya. Yang mencari Tuhan dengan segenap hati, berbahagialah mereka. Saudara, hari ini Tuhan mendorong kita, saya percaya, untuk kita mulai berpegang lebih jauh, lebih kuat lagi kepada peringatan-peringatan Tuhan. Saudara-saudara, kalau nanti Anda membaca Mazmur 119 secara komplit, Anda akan menemukan kata peringatan-peringatan di Mazmur 119 ini ditulis 22 kali, saudara sekalian. Dan ditulis dalam kalimat seperti ini persis, peringatan-peringatan, peringatan-peringatan. Dan saudara sekalian, peringatan di sini bukan berarti tentang warning, tetapi peringatan di sini dikatakan tentang kesaksian atau testimonis, kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Kepada kesaksian-kesaksian itulah kita harus berpegang kuat-kuat dalam hidup kita. Itulah petunjuk firman Tuhan sore ini. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan dengan kesaksian itu? Saudara sekalian, definisi kesaksian itu kira-kira adalah demikian. Hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, yang itu sudah disaksikan atau diceritakan, menjadi peringatan-peringatan atau pengajaran bagi kita kepada kesaksian-kesaksian seperti itulah kita harus berpegang kuat-kuat di dalam hidup kita. Kita harus berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dalam hidup kita. Inilah, saudara, yang Tuhan sore ini mau ceritakan kepada Anda dan kepada saya. Saudara, beberapa contoh kesaksian tentang Tuhan yang seharusnya Anda dan saya pegang dalam hidup kita. Itu yang pertama adalah kesaksian tentang Tuhan dari Alkitab.
Itulah sebabnya saya percaya sekali lagi, anak-anak muda, saudara-saudara yang ada di tempat ini, hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita, ayo kembali kepada firman Tuhan. Ayo kembali menikmati firman Tuhan dengan sukacita dalam hidup kita. Yang menangkap katakan amin. Ayo kembali makan firman Tuhan secara pribadi. Baca lagi firman Tuhan. Makan firman Tuhanmu itu dalam artian baca, renungkan, tangkap dan dapatkan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan melalui Alkitabmu. Baca kisah-kisah inspiratif kembali tentang Daud dan Goliat. Kisah seorang anak muda 16-17 tahun yang dipenuhi dengan iman melawan raksasa dalam hidupnya. Yang mengandalkan hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Baca dan tangkap lagi kesaksian tentang Tuhan dari dalam Alkitab. Seperti yang telah disaksikan oleh kisah Daud dan Goliat. Baca kembali kesaksian tentang Tuhan yang memelihara dari kehidupan Yusuf yang selalu berhasil karena ada penyertaan daripada Tuhan dalam hidupnya. Alkitab berkata Yusuf selalu sukses, selalu berhasil karena Tuhan. Karena Tuhan itu diandalkan dalam hidupnya. Baca kisah-kisah Alkitab, kesaksian tentang Alkitab, baca lagi firman Tuhan. Saudara jangan malas, jangan berargumentasi. Mari kuatkan hati, mari sukacita intensional, ambil waktu, baca lagi firman Tuhan. Tangkap kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Berpeganglah kepada peringatan-peringatannya. Berpeganglah tentang kesaksian-kesaksiannya di dalam Alkitab. Maka Alkitab berkata, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang mengerti, menangkap, katakan amin. Ambil, saudara, contoh kesaksian tentang Tuhan yang pertama adalah kesaksian-kesaksian di Alkitab. Contoh kesaksian lain yang seharusnya kepadanya kita berpegang kepadanya, kesaksian tentang Tuhan yang kepadanya kita harus berpegang adalah kesaksian dari orang tua kita. Beberapa di antara kita telah dibesarkan sebagai anak-anak dari keluarga orang-orang percaya. Yang bukan sekedar percaya, tapi orang-orang yang memang beriman kepada Tuhan. Hai anak-anak muda, tangkap kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Ya, berpeganglah kepada peringatan-peringatan tentang Tuhan dari kesaksian orang tuamu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Saudara, kita dibesarkan oleh orang tua dan beberapa orang tua adalah orang-orang tua Kristen yang takut akan Tuhan. Belajar dari kesaksian mereka, berpegang kepada Tuhan di tengah-tengah kesaksian mereka. Atau mungkin saudara contoh-contoh kesaksian yang atasnya kita perlu berpegang, ya, adalah kesaksian dari saudara seiman. Atau mungkin bahkan kesaksian dari hidup Anda sendiri. Di masa lalu Anda telah ditolong oleh Tuhan. Alkitab berkata berbahagialah orang yang berpegang kepada peringatan-peringatannya. Bukan warning, tapi berbahagialah orang yang berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan yang telah dimilikinya di dalam kehidupannya. Saudara, pengalaman-pengalaman hidup Anda, kesaksian-kesaksian hidup pribadi Anda, kesaksian-kesaksian saudara seiman, itu adalah perkara-perkara yang harus kita pegang. Supaya kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Yang menangkap sore ini katakan amin. Saya ingat ada beberapa saudara seiman yang bersaksi dengan indah bagaimana Tuhan menolong mereka. Saya ingat pengalaman komsel saya beberapa tahun lalu ketika anak dari salah satu teman komsel dinyatakan sakit tertentu dan harus pergi ke Singapura. Saudara sekalian, saya ingat bagaimana kami teman-teman komsel berkumpul di dalam doa dan menyatakan meminta kepada Tuhan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari itu kami melihat anak-anak dari teman komsel kami itu disembuhkan oleh Tuhan. Itu kesaksian menjadi sesuatu inspiratif di komsel kami sekarang. Bahwa kalau menghadapi masalah apapun kami kumpul bersama, kami sembahyang bersama. Kita berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Dan Alkitab berkata, berbahagialah
orang yang berpegang kepada peringatan-peringatannya. Saudara, Alkitab itu ada banyak bagian. Alkitab itu ada bagian tentang perintah. Alkitab itu ada bagian tentang, saudara sekalian, petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi hari ini secara khusus, firman Tuhan sedang berkata kepada kita, berbahagialah orang yang berpegang kepada peringatan-peringatannya, berbahagialah orang yang berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah saudara, mengapa kita perlu berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan? Kenapa kita perlu berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan? Ingat, peringatan-peringatan di sini bukan warning, tapi peringatan-peringatan di sini sekali lagi berbicara tentang testimonis, ya, perbuatan-perbuatan besar Tuhan pada masa yang lampau. Berpeganglah, pegang lagi kuat, baca dari firman Tuhan. Tangkap, sedot, makan, nikmati, renungkan. Sukalah dengan firman itu lagi. Mengapa kita perlu berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan? Hal pertama, kita perlu berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Supaya kita selalu ingat sama Tuhan. Itu poin pertama yang sangat sederhana. Berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu ingat Tuhan? Karena fakta menunjukkan orang-orang kita bisa lupa loh sama Tuhan. Kita tuh bisa lupa. Saudara sekalian, kita tuh bisa lupa. Tanpa sadar kita bisa lupa sama Tuhan. Ayo coba lihat satu perintah dari Ulangan pasal 6, saudara sekalian ya. Ulangan 6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Nanti beberapa ayat akan kita baca. Anda tahu Ulangan pasal 6 ini adalah rangkuman perjalanan orang Israel di padang gurun. Ya. Setelah 4 kitab yang pertama sejak kitab Kejadian, maka kemudian kitab Ulangan ini adalah satu kitab yang mengulang seluruh rangkaian perjalanan orang Israel di padang gurun masuk ke tanah Kanaan. Dan dari sini saudara sekalian, Tuhan mengingatkan orang Israel tentang satu perkara khusus yang dari dalam teks ini kita bisa belajar sore ini. Ulangan pasal 6 mulai ayat yang keempat dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari jemaat kita baca ayat yang kelima. Katakan 2, 3. Katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya baca ayat 6 buat Anda. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Apabila engkau bangun. Omongkan terus, kasih Tuhan Allahmu, kasih Tuhan Allahmu, kasih Tuhan Allahmu, kasih Tuhan Allahmu. Tuhan mendorong orang tua Israel zaman itu untuk terus ngomong tentang Tuhan, saksi tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara, kenapa Tuhan begitu serius mendorong orang tua zaman itu membicarakan ini kepada anak-anak mereka, saudara sekalian, dan zaman sekarang kepada kita? Sebabnya itu adalah seperti ini, ayat 10. Ya. Kamu harus terus bicara tentang kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Sebab ketika satu kali apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, kata Alkitab ya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, apabila engkau sudah diberkati oleh Tuhan, maka yang paling akhir ayat 12, baca bersama dengan saya, katakan 2, 3, katakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau apa? Melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, kenapa perlu ingat Tuhan? Kenapa perlu ingat Tuhan? Saudara sekalian, sebab ternyata orang itu bisa melupakan Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup orang Israel. Sama orang Israel, Tuhan itu kurang apa? 40 tahun di padang gurun, butuh makan tiap hari dikasih roti
mana. Butuh daging tiap sore dikirim burung puyuh. Kepanasan dikasih tiang awan yang nutupi sehingga teduh. Kedinginan malam hari dikasih tiang api sehingga hangat. Kasutnya Alkitab bilang tidak rusak. 40 tahun butuh air dipelihara. Apa-apa disediakan Tuhan. Tapi orang-orang itu setelah diberkati toh bisa melupakan Tuhan. Dan saudara sekalian, yang paling parah bukan hanya melupakan Tuhan. Mereka tidak pernah mengajar anak-anak mereka berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Sehingga akhirnya dalam Alkitab, kalau Anda lihat Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10, saudara sekalian, dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, sebuah tragedi terjadi dalam hidup bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini ya. Coba lihat Alkitab Anda dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, saudara sekalian, ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10, inilah tragedi yang menimpa orang-orang Israel. Ini penting buat pelajaran kita hari ini. Dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Angkatannya Yosua yang tua-tua sudah mati. Bangkitlah sesudah mereka itu, perhatikan. Angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa anak cucu keturunan orang Israel dikatakan bangkit angkatan yang tidak kenal Tuhan. Yang tidak kenal perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jawabannya, dengar baik-baik anak-anak muda dan kita semua. Karena mereka tidak diajar berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka tidak diajar berpegang kepada peringatan Tuhan. Ayat 11 berkata, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 12, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita perlu berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan? Yang pertama, supaya kita ingat kepada Tuhan. Supaya kita ingat kepada Tuhan. Supaya kita tidak melupakan Tuhan. Karena fakta menunjukkan ada orang, satu kelompok bangsa yang bernama Israel yang telah melupakan Tuhan. Yang kata Alkitab bahkan telah bangkit satu angkatan yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajar berpegang kepada peringatan-peringatan daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, ini hal pertama yang kita perlu tangkap sore ini. Kenapa berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan? Kenapa berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Saudara, pengalaman hidup menunjukkan bahwa entah itu pergumulan, kesusahan di hidup kita, ataupun peristiwa-peristiwa kemenangan, seringkali bisa membuat kita ini lupa Tuhan. Terlalu sering saya ketemu dengan orang tanpa bermaksud menyalahkan ya, di tengah masalah dia bilang gini, Tuhan itu maunya apa tuh Pak Gideon? Tuhan itu kok kelihatannya ndak adil seperti ini. Ada orang-orang yang bukan sekedar komplain lagi sama Tuhan, tapi bahkan nuduh. Tuhan itu jahat, Tuhan gak baik, Tuhan gak sayang sama saya. Ada orang-orang yang terus menuduh Tuhan di tengah-tengah masa susah mereka. Kenapa? Karena mereka gak ingat. Mereka gak pegang pada peringatan-peringatan akan Tuhan. Mereka tidak berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Bahkan Tuhan yang telah menolong mereka pada masa yang lalu. Pertolongan Tuhan itu sepertinya cuma dilupakan saja. Ketika masa kini susah, yang ada cuma kembali ngomel, marah, jengkel, benci bahkan sama Tuhan. Mundur daripada Tuhan. Berapa banyak saudara seringkali orang-orang dalam pergumulan memperlakukan Tuhan dengan cara-cara demikian. Kalau itu adalah Anda dan saya, saudara sekalian, hari ini kita perlu bertobat. Satu lagu lama mengajarkan bahwa pada waktu Anda hari ini mungkin mengalami pergumulan dan seolah-olah Anda tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang sudah Dia kerjakan. Lagu itu ngajar demikian. Hitung berkat-Mu satu-satu. Hitung semua
Janganlah lupa, hitung semua satu persatu, dihitung satu persatu. Nanti kau kan lihat Tuhan sertamu. Hari ini kamu jengkel sama suamimu? Paling tidak kamu bisa menghitung, puji Tuhan, aku masih punya suami yang sayang walaupun hari ini mungkin belum sempurna. Karena aku tahu juga ada orang-orang yang sampai hari ini belum diizinkan Tuhan punya suami, saudara sekalian. Hari ini Anda sedang putus asa dengan anak-anakmu, seharusnya Anda bisa mengucap syukur, puji Tuhan. Bagaimanapun aku bisa diberkati Tuhan, 1-2 orang anak yang hari ini mungkin belum sempurna, tapi pada masa depan dia bisa berubah. Saudara sekalian, hitung berkat Tuhan satu persatu dalam hidup kita. Yang menangkap katakan amin Bapak Ibu. Ingat Tuhan, dalam masa pergumulan jangan lupakan Tuhan. Dalam masa pergumulan saudara sekalian, justru kita harus berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Supaya itu meneguhkan hati kita kembali. Saudara, bukan hanya masa pergumulan loh yang ternyata bisa membuat orang lupa pada Tuhan. Masa kemenangan, masa diberkati, masa baik-baik saja, masa semua nyaman. Kadang-kadang membuat orang bisa lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang kepada peringatan-peringatan tentang Tuhan di hidup mereka. Beberapa kesaksian menceritakan bahwa ada orang-orang yang setelah diberkati, kita tahu malah jauh daripada Tuhan. Malah gak datang dekat sama Tuhan. Malah saudara sekalian meninggalkan Tuhan. Dulu tidak punya kerepotan, isinya banyak mencari Tuhan. Setelah diberkati kerepotan bertambah-tambah. Lalu saudara sekalian melupakan Tuhan. Mengurangi bagian ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, dalam masa-masa kemenangan pun ternyata dapat membuat kita lupa sama Tuhan. Makanya saya ingat satu kali, saya cerita lagi ya, saya pergi ke sebuah jemaat di kota Solo dan mengikuti ibadah mereka, lalu mereka menyanyi seperti demikian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya di ibadah itu dengar lagu itu masih pertama biasa-biasa saja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kata-kata aslinya kan meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi di jemaat kota Solo itu tiba-tiba saya terhentak. Karena kalimat itu diubah sama mereka. Meskipun berkat silih berganti. Tadinya mata saya merem, tahu buka. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dulu saya pikir itu sebuah nyanyian yang aneh. Sampai saya sekarang, mohon maaf, izin cerita. Di titik ini saya merasa diberkati oleh Tuhan. Dan saya tahu itu apa artinya dicobai untuk bisa melupakan Tuhan. Karena kita diberkati oleh Tuhan. Hari Jumat lalu di tempat ini, 3.000 orang anak-anak muda ada di tempat ini. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, kejadiannya spesial sama seperti wisuda Satya Wacana yang tiba-tiba dipindahkan ke tempat kita. Sinode JKI itu punya acara di STT Sangkakala atas sana dari hari Senin sampai hari Jumat puncaknya konser dengan JPCC Worship Youth bersama Pak Sidney Mohede. Dan ini yang terjadi, baru hari pertama mereka KKR di atas sana, hujan turun, kabut turun, sampai mixer mereka mati, mereka tidak bisa kebaktian, mereka tidak bisa dengar khotbah dengan baik karena mixernya mati. Hari kedua mereka masih kena hujan, jadi kemudian mereka berpikir ini harus dipindah tempat ke sebuah gedung. Dan oleh anugerah Tuhan, gedung manakah di kota Salatiga yang bisa nampung undangan tiket mereka sebanyak 2.500. Bahkan mereka kemudian tambah 500 jadi 3.000 orang. Oleh anugerah Tuhan, gedungnya puji Tuhan di tempat ini. 3.000 orang Jumat kemarin datang di tempat ini, gedung penuh dari atas sampai bawah. Orang memuji, orang menyembah Tuhan. Kalau Anda lihat orang anak-anak muda nyembah Tuhan, kita semangat sekali, kita senang sekali. Bahkan kita yang tua-tua rasanya jadi muda lagi ya. Kita ikut lompat-lompat walaupun setelah itu pulang kita pijetan saudara sekalian ya. Karena kita ternyata sudah tidak semuda zaman yang dulu, tapi semangatnya udah menjalar, semangatnya anak-anak muda. Itu seperti masa kemenangan di tengah-tengah. Bagi saya itu seperti satu situasi kemenangan yang luar biasa.
Panitia bilang sama saya, wah sepanjang saya masuk sini ya, semua panitia bilang, terima kasih Pak Gideon ya boleh pakai gedungnya. Terima kasih ya Pak Gideon boleh pakai gedungnya. Terima kasih ya Pak Gideon boleh pakai gedungnya. Kalau nggak hati-hati aku sombong. Ya. Dan aku tahu itu apa artinya sombong. Sudah dekat dengan sombong. Sudah dekat dengan rasanya, nih loh hebat gak gua. Tapi saya terus diingatkan Tuhan, berpegang kepada kesaksian-kesaksian Tuhan. Ini semua dibangun 13 tahun lalu karena pekerjaan Tuhan. Ini semua bisa ditutup karena diberkati oleh Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Ini semua tentang Tuhan. Dan itu saja yang terus saya ingat, berpegang kepada peringatan-peringatannya, berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan, berpegang tentang testimonis tentang Tuhan. Saya mengingat masa-masa di mana kita kesulitan menutup atap ini dengan nilai 1 miliar rupiah. Saya ingat masa-masa sulit di mana kita harus nutup apa ini, saudara sekalian, akustik yang kotak-kotak itu ya, yang garet-garet itu sebesar 270 juta rupiah yang harus disediakan dengan dana cukup cepat. Saya mengingat masa-masa di mana kita harus mempersiapkan ratusan juta dengan karpet, dengan segala macam. Saya mengingat masa-masa itu, dan masa-masa itu adalah masa-masa yang paling menyadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, ini semua berkat daripada Tuhan. Jadi ketika 3.000 orang kemarin Jumat itu datang, bersyukur Tuhan selalu mengingatkan saya tentang kesaksian tentang Tuhan, kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, kesaksian tentang karya Tuhan, sehingga bisa membuat kita tetap ingat kepada Tuhan yang menangkap katakan amin, dan membuat kita bisa tetap rendah hati. Masuk ke lapangan parkir ini kan tidak bisa semua orang, hanya mobil yang dikasih stiker VVIP, very very important person. Ya, saya masuk mobil lalu ditempeli VVIP, saya bisa masuk. Nah saudara sekalian, kebetulan panitianya kan memang bukan orang dari gereja kita ya, tapi panitia dari Sinode JKI yang pinjam gereja kita. Jadi dia tidak kenal saya pendetanya di tempat ini ya. Jadi mereka parkirnya agak kereng. Wah, parkir sana saja, parkir sana saja, parkir sana. Wajahnya agak kereng, saudara ya. Wajahnya agak kereng ya. Lalu ketika selesai parkir, saudara, saya pergi ke kamar mandi dan kemudian saya keluar. Orang yang wajahnya kereng ini kemudian datangi saya dan bilang, oh maaf ya Pak Pendeta, saya tidak tahu Bapak yang punya tempat ini, katanya. Dia bilang, saya yang punya. Langsung tak koreksi. Yang punya Tuhan Yesus ini cuma kacungnya Tuhan. Ini cuma babunya Tuhan. Yang punya itu Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita nggak mengingat kesaksian tentang Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak berpegang kepada peringatan-peringatan akan Tuhan dalam hidup kita, gak heran waktu kita diberkati sebentar, sudah rasanya hebat dan sombong luar biasa. Sudah rasanya kita paling hebat, kita bisa atasi apapun di hidup kita. Sampai tiba-tiba Tuhan berperkara dengan hidupmu, bam! Dan Anda tahu bahwa dari waktu ke waktu Anda hanya harus tunduk dan merendahkan diri kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan supaya kita ingat kepada Tuhan, ingat pribadinya Tuhan, ingat kasihnya Tuhan, ingat kuasanya Tuhan, lewat berpegang kepada peringatan-peringatan atau kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Hold to God's testimonies in our life. Berpeganglah kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan, sehingga itu akan membuat kita teringat kepada Tuhan di hidup kita. Nomor 2, mengapa kita berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan? Saudara, belajar dari Alkitab, kita berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan supaya kita mendapatkan petunjuk-petunjuk bagi kehidupan kita. Kita mendapatkan tuntunan bagi hidup Anda dan hidup saya. Buka Alkitab Anda dalam Mazmur 119. Kembali, saudara sekalian, sekali lagi, Mazmur 119 adalah pasal yang paling panjang di dalam Alkitab. Dan di dalam Mazmur 119, sekali lagi saya ceritakan 22 kali. 22 kali timbul atau ditulis kata peringatan-peringatan. Dan saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar bahwa hal kedua, peringatan-peringatan Tuhan itu membawa saudara sekalian petunjuk dalam hidup kita. Yang pertama, Mazmur 119 di dalam ayat 14. Mazmur 119 di dalam ayat 14, Alkitab berkata demikian, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira,
atas petunjuk yang aku dapat dari peringatan-peringatanmu, atau atas petunjuk yang aku dapat dari kesaksian-kesaksian tentang Engkau ya Tuhan, aku bergembira seperti atas segala harta. Atas petunjuk yang aku dapat dari kesaksian-kesaksian tentang Tuhan di masa yang lalu, aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat yang ke-24, kita lompat ke ayat 24. Dikatakan bersama-sama, ayo Betel Area sore kita baca ayat ini bersama-sama, kita nangkep dengan hati, dengan hidup kita. Kita baca ayat 24, katakan 2, 3. Sekarang, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi apa? Penasihat-penasihatku. Peringatan-peringatanmu. Kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dalam hidup kita, dalam Alkitab, dalam hidup orang tua kita, dalam hidup saudara sekalian, saudara seiman kita. Kesaksian-kesaksian tentang Tuhan menjadi kegemaranku, menjadi akhirnya penasihat-penasihat dalam hidupku. Dan paling akhir ayat yang ke-99 dari Mazmur 119. Ayat yang ke-99, saudara sekali lagi, Anda bisa membaca ada 22 ayat tentang peringatan-peringatan Tuhan di dalam bagian ini. Nah, hanya beberapa ayat kita baca untuk kita menangkap. Ayat 99 berkata demikian, dengar saudara sekalian, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab apa? Peringatan-peringatanmu. Sebab apa? Kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Ku renungkan, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Lebih berakal budi dari semua pengajarku. Lebih berakal budi dari semua pengajarku. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kedua. Inilah sebabnya yang kedua, mengapa kita perlu berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan. Karena peringatan-peringatan Tuhan itu memberi petunjuk kepada kita. Peringatan-peringatan Tuhan mengajar kita. Peringatan-peringatan Tuhan, kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dalam Alkitab, dalam hidup orang tua kita, dalam hidup saudara seiman kita, atau kesaksian-kesaksian Tuhan dalam hidup kita. Mengajar kita, memberikan kita hikmat, dan terus memberikan kita petunjuk, dan terus memberikan kita tuntunan menjalani kehidupan hari ini. Saudara, itulah sebabnya kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Hari ini sekali lagi tujuan firman Tuhan adalah kembali kepada Alkitabmu. Baca lagi, jangan malas, jangan argumentasi, kembali nikmati firman Tuhan. Baca lagi, makan lagi, semangat lagi, sukacita lagi, nikmati lagi firman Tuhan dalam hidupmu. Temukan pengajarannya, temukan hikmatnya yang menuntun hidup kita, sehingga hidup kita lebih penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya mau tutup akhir khotbah sore ini, poin kedua ini dengan kalimat sederhana saja. Saudara, ini yang saya tahu sebagai iman daripada Tuhan. Kalau pada masa yang dulu Tuhan sudah menolong Anda, dan sementara itu Anda terus berpegang kepada peringatan-peringatannya, Anda terus berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan yang Anda bisa nikmati dari Alkitab, kesaksian saudara seiman, atau kesaksian orang tua, atau bahkan kesaksian hidupmu sendiri. Sementara engkau berpegang kepada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan di masa yang lalu, dengar baik-baik, masa sekarang dan masa depanmu akan lebih diberkati oleh Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Itulah sebabnya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berpegang kepada peringatan-peringatannya. Amin untuk firman Tuhan.